Guru inspiratif, selamat datang kembali pada tutorial publikasi ilmiah. Kali ini kita akan diskusi tentang publikasi ilmiah bentuk diktat. Diktat adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi tambahan atau pengayaan dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Diktat juga dapat berupa cetak atau digital, gitu ya. Sekarang banyak aplikasi untuk membuat e-book. Silakan nanti di browsing ya, saya lupa tuh ada yang saya pernah menggunakan salah satunya. Aplikasi untuk membuat e-book. Nah, ini cocok untuk membuat diktat karena kan dibaca gitu ya. Tinggal nanti kalau evaluasinya di link ke aplikasi soal misalnya. Nah, keren tuh kalau sudah begitu. Nah, fungsi diktat itu bahan bacaan tambahan bagi peserta didik yang tidak sama dengan buku pelajaran. Ya, jadi informasi tambahan. Misalnya, saya guru fisika tuh, kalau misalnya KD 31 tuh kelas berapa tuh? Kelas 10 tuh ya ada pengukuran misalnya. Nah, sekarang itu banyak alat ukur yang tidak ada di dalam buku mata pelajaran itu. Alat ukur sekarang sudah sangat canggih gitu ya. Lah kok di buku masih gitu-gitu aja, alat ukur itu meteran gitu. Nah, sekarang mengukur jarak saja sudah nggak pakai meteran lagi, sekarang pakai gelombang cahaya misalnya gitu ya. Nah, itu kan informasi-informasi yang sebenarnya sudah harus diketahui oleh siswa, bagi siswa-siswa yang berminat di bidang tersebut. Jadi sekali lagi, diktat itu sebaiknya itu materi tambahan. Karena percuma kalau diktat sama isinya dengan buku mata pelajaran. Gitu ya. Nah, diktat isinya sederhana, lebih sederhana daripada modul. Diktat hanya berisi uraian materi ajar dan evaluasi, gitu ya. Sifatnya sama seperti modul, self-contained, adaptive, user-friendly, dan simple. Oke. Nah, sistematika modul lebih sederhana. Bagian awal ada halaman depan, ada pengantar, daftar isi, daftar gambar, kurang gini maaf. Bagian isi terdiri dari tujuan pembelajaran, indikator, uraian materi, dan contoh. Tentu saja indikator yang lebih tinggi ya daripada indikator yang di RPP biasa, karena ini merupakan materi tambahan. Evaluasinya terdiri dari instrumen evaluasi dan kunci jawaban. Jadi diktat ini tidak seperti modul. Kalau modul kan target capaian hasilnya pengetahuan, keterampilan, sikap. Kalau modul itu cenderung hanya aspek pengetahuan saja. Jadi evaluasinya juga evaluasi pengetahuan saja gitu ya, dalam bentuk tes. Dan saya garis bawahi lagi, sebaiknya tesnya tes digital lah zaman sekarang. Modul diktatnya diktat digital, tesnya juga digital. Kemudian langkah penyusunannya, kalau ini kan tidak harus pakai RPP, tidak seperti modul, karena ini tambahan pengayaan. Penetapan tujuan pembelajaran saja. Jadi kita punya banyak, misalnya siswa yang belajarnya ingin lebih. Tujuan pembelajarannya misalnya dapat menjelaskan informasi yang lebih tinggi ya, menjelaskan apa misalnya dan sebagainya. Kemudian merancang outline. Seperti tadi outline-nya secara garis besar ada pendahuluan, isi, dan evaluasi. Kemudian mengumpulkan bahannya itu kan berbentuk informasi, baik dari buku referensi, dari web, dari e-book, dari mana-mana tuh. Jadi
merupakan materi pengayaan yang kita rangkum dari mana-mana sehingga anak-anak tahu banyak tentang sesuatu pada mata pelajaran yang sedang kita ajarkan. Kemudian biasa menyusun dan mengedit ya. Lalu step 5-nya uji coba ya. Setiap produk sebaiknya diuji coba. Oke, itu kira-kira yang terkait dengan diktat lebih sederhana.